Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi kita akan masuk bulan Syawal yang diawali dengan satu hari yang sangat menggembirakan, hari yang ditunggu-tunggu oleh semua orang yang beriman. Bahkan anak kecil pun merasa gembira dengan datangnya hari tersebut, yang kita ekspresikan kegembiraan kita pada malam itu dan hari itu dengan bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Ya, hari Lebaran. Inti dari hari Lebaran salah satunya adalah menjalin silaturahim. Dalam masalah silaturahim ini, saya pengen menyampaikan satu hadis Nabi kepada Uqbah bin Amir. Kata Nabi, "Wahai Uqbah, sil man qata'aka, wa a'ti man haramaka, wa'fu amman zalamaka." Wahai Uqbah, sambunglah orang yang memutuskanmu. Berikanlah bantuan kepada orang yang kikir kepadamu. Maafkanlah orang yang berbuat zalim kepadamu. Salah satu di antara 3 nasihat Nabi di sini adalah sil man qata'aka. Itu adalah definisi dari silaturahim. Karena di Indonesia banyak orang menerjemahkan silaturahim itu dengan bertamu. Silaturahim itu dengan ketemu. Silaturahim itu dengan ngumpul-ngumpul. Silaturahim itu dengan makan-makan. Padahal bukan hanya itu silaturahim. Itu bukan inti silaturahim. Itu adalah serba-serbi silaturahim. Tapi inti dari silaturahim adalah menyambung orang yang memutuskan kita di antara keluarga besar kita. Baru disebut menyambung silaturahim kalau ada yang disambung. Kalau kita bertemu dengan orang yang nyaman perasaannya dengan kita, dengan keluarga yang mungkin selama ini nggak ada masalah dengan kita, maka itu bukan menyambung silaturahim, tetapi menjaga silaturahim. Sedangkan perintahnya menyambung silaturahim. Untuk itulah kenapa menyambung silaturahim ini pahalanya sangat besar dan memutuskannya dosa yang sangat besar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebut orang-orang yang memutuskan silaturahim dengan golongan fasikun, dan menyambung silaturahim termasuk di antara ibadah yang menjadikan seseorang dijamin masuk surga. Dan lagi pula nanti di akhirat salah satu di antara hobi ahlu surga itu adalah menyambung silaturahim. Yang mereka di dunia mungkin selama ini bermusuh-musuhan, tetapi kemudian sudah sama-sama taubat, maka di akhirat di surga mereka akan menjadi saudara. Yang selama ini berjauhan, di surga mereka akan berdekatan. Jadi silaturahim intinya bukanlah bertamu. Sehingga ketika kita sekarang dalam kondisi sedang pandemi seperti ini, ada pembatasan sosial berskala besar, atau mungkin dalam kondisi yang zona merah nggak bisa pulang kampung, nggak bisa mudik, apakah kita tidak bisa silaturahim? Kalau kita memaknai silaturahim hanya bertamu, mungkin kita jadi tidak bisa bersilaturahim. Tapi kalau kita memaknai silaturahim itu dengan makna dari hadis Nabi, maka ada banyak jalan untuk menyambung silaturahim. Salah satunya adalah tahadu tahabu, beri hadiah. Kita bisa kirim pulsa sebagai hadiah. Kita bisa kirim uang jajan atau uang lebaran THR sebagai hadiah. Kita bisa ngirim barang sebagai hadiah, yang tujuannya adalah supaya menyambung kembali orang yang selama ini sudah terputus silaturahim dengan kita di antara keluarga besar kita. Dan yang perlu kita catat juga, by the way, silaturahim ini berlaku untuk keluarga, bukan untuk mantan. Karena mantan, dia bukan keluarga. Jadi, maksud dari silaturahim bukan balikan dengan mantan. Kalau itu bukan silaturahim. Yang dimaksud dengan silaturahim itu adalah kita cari di antara keluarga besar kita yang selama ini rame sama kita, yang selama ini tuh renggang dengan kita, yang selama ini ngegap sama kita, yang selama ini diam-diaman dengan kita, yang selama ini kalau kita japri nggak di-read, yang kalau kita telepon di-reject atau nggak diangkat, yang mungkin dia udah ngeblok bahkan nomor kita, yang udah terputus gara-gara masalah-masalah yang terjadi di keluarga. Bisa masalah waris, bisa masalah beda pendapat, bisa masalah karena anak, dan segala macam. Kita cari di antara keluarga kita, lalu di Lebaran ini kita coba untuk menyambung kembali silaturahim dengan dia yang mulai renggang atau terputus. Caranya tadi, beri dia hadiah. Beri dia ucapan, meminta maaf, memberi maaf, mendoakan kebaikan. Tolong dia kalau dia butuh sesuatu. Itu yang disebut dengan sil man qata'aka. Sambunglah orang yang memutuskanmu. Maka kalau kita menyambung orang yang memutuskan kita di dunia, Allah yang akan menyambung
hubungannya dengan kita di dunia dan di akhirat. Karena kalau Allah udah tersambung dengan kita, semua urusan kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum.